Halo semuanya, kali ini, Pak Denang, akan mendongeng ya, judulnya Si Kancil Mencuri Mentimun. Si kancil yang cerdik selalu dapat lolos dari bahaya, namun pada dongeng cerita Si Kancil Mencuri Timun kali ini, si kancil berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Mampukah dia kembali lolos dari bahaya, seperti pada cerita Si Kancil dan Buaya, ataukah si kancil akan mengalami nasib yang naas? Untuk lebih jelasnya bagaimana nasib hewan cerdik ini, mari kita ikuti bersama-sama, fabel cerita si kancil yang cerdik mencuri mentimun. Suatu hari, kancil yang berlari dengan cepat karena ia berhasil melarikan diri dari terkaman harimau. Di tengah perjalanan ia merasa sangat kelelahan dan kelaparan. Ia berjalan melewati sebuah kebun sayur-sayuran. Tanaman di kebun itu sangat subur. Kancil langsung masuk ke dalam kebun yang subur tersebut. Namun, saat ia melangkah masuk, ia sangat terkejut karena kebun tersebut dijaga oleh Patani. Kancil pun langsung kembali ke dalam hutan, ia berniat untuk kembali ke kebun jika matahari gelap. Menjelang senja ia datang kembali. Patani sama sekali tidak menyadari bahwa jika kebunnya sudah dimasuki oleh Kancil. Setelah Patani pergi dan tidak kelihatan lagi, Kancil langsung menggali lubang di bawah pagar. Ia langsung memakan sayur-sayuran yang sangat segar termasuk buah mentimun muda kesukaannya itu. Setelah Kancil kenyang, ia langsung meninggalkan kebun tersebut. Keesokan harinya ia berniat untuk datang kembali lewat lubang yang ia buat di bawah pagar. Sebelumnya Patani tidak menyadari bahwa setiap hari Kancil datang untuk mencuri sayur-sayuran dan buah mentimunnya. Namun setelah beberapa hari akhirnya Patani menyadari, karena banyak sayuran dan buah mentimun yang rusak. Pasti ini ulah si kancil. Kurang ajar, berani merusak kebunku. Jika aku dapat menemukanmu, akan aku langsung kubunuh kau kancil. Kata Patani marah. Beberapa saat kemudian, ia melihat lubang di bawah pagar, tempat binatang cerdik itu masuk ke dalam kebunnya. Patani segera menggali lubang yang sama persis tepat di samping lubang yang kancil buat. Namun, lubang tersebut ditutupi dengan potongan kayu kecil dan dedaunan. Lubang yang baru dibuat Patani, ternyata sebuah perangkap untuk dapat menangkap si kancil. Patani sangat berharap agar malam nanti, ia dapat menangkap si kancil. Seperti biasa, saat senja tiba, kancil datang ke kebun. Sebelum ia masuk, ia mengintip karena takut Patani belum pulang. Melihat situasi yang sangat aman, kancil langsung masuk ke dalam lubang biasa. Namun, beberapa langkah ia berjalan menuju pagar, kancil masuk jebakan Patani. Ia langsung masuk ke dalam lubang yang sangat dalam. Kancil merasa sangat ketakutan. Ia pun langsung mencari akal agar bisa keluar dari lubang tersebut. Namun, usahanya sia-sia. Kancil sangat berharap agar ada hewan yang melewati lubang tersebut dan dapat menolongnya. Tiba-tiba, datang seekor kura-kura yang lewat dan melihat ke dalam lubang. Apa yang kamu lakukan di dalam lubang ini, Cil? Tanya kura-kura. Aku sedang berdoa. Karena besok kiamat akan tiba. Jawabnya, meskipun mendengar pertanyaan kura-kura dan mengetahui kedatangannya, ia tetap meneruskan doa. Kura-kura percaya bahwa besok memang benar-benar akan kiamat. Kura-kura pun ingin masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan diri. Kancil pun mengizinkannya. Namun, Kancil mengizinkan kura-kura masuk dengan satu syarat. Kura-kura harus menuruti perintah Kancil. Kura-kura pun ikut berdoa seperti Kancil. Beberapa saat kemudian, datanglah seekor kijang lewat dan melihat ke dalam lubang tersebut. Kijang pun langsung menghampiri. Tidak lama kemudian datanglah seekor babi hutan. Ia juga terpengaruh yang dikatakan oleh Kancil, bahwa besok hari kiamat. Setelah babi hutan masuk, datanglah rusa. Dan disusul oleh si raja hutan harimau. Harimau pun segera masuk ke dalam lubang. Kita harus terus berdoa, agar besok dapat selamat. Kata Kancil. Setuju. Jawab semua hewan dalam lubang. Namun, di suatu pagi, terciumlah bau kentut di antara mereka. Siapa yang kentut? Tanya Kancil. Mereka hanya saling pandang dan saling curiga. Kelima binatang tersebut sedikit marah karena yang kentut tersebut adalah Kancil sendiri. Tanpa disangka, harimau sangat marah. Dasar hewan kecil, yang lain dilarang kentut tapi kau sendiri kentut. Ujar harimau kesal. Dasar Kancil yang cerdik. Ia langsung mendapatkan ide. Maafkan saya harimau, ujarnya. Karena harimau sangat marah, ia langsung melemparkan Kancil keluar dari lubang. Setelah ia keluar dari lubang, ia sangat senang. Terima kasih teman-teman. Aku selamat dari jebakan Patani. Ujarnya senang. Kau menipu kami. Dasar Kancil sialan. Teriak mereka. Dasar licik. Kata kura-kura.
Maafkan aku teman-teman. Akhirnya aku keluar juga dari jebakan ini. Ujar Kancil sambil berlari dengan cepat. Karena takut salah satu dari binatang tersebut ada yang lolos. Ia terus berlari dengan sangat cepat. Pesan moral dari dongeng cerita si Kancil mencuri timun adalah jangan panik ketika kita dihadapkan satu masalah yang berat. Gunakan akan pikiran untuk keluar dari masalah.